Halo teman-teman, selamat datang di channel konten film. Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie berjudul The Walking Dead, lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya, dengan melanjutkan episode 1 sampai 3 di season kelima yang pastinya akan sangat seru. Mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan season 4 secara tuntas. Buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di episode pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan masa lalu Garrett, di mana dulunya orang-orang Terminus adalah orang baik, yang mana sebuah tanda di seujung rel di papan itu bertujuan untuk menampung para pengungsi, namun tetapi orang-orang Terminus itu telah membawa orang-orang yang salah ke dalam camp tersebut, sehingga Garrett serta kelompoknya itu pun terkurung di sebuah gerbong, dalam antara lain Terminus diambil alih oleh para pendatang. Hal itulah yang membuat Garrett yang seakan-akan murka, lalu dengan sengaja melakukan sebuah balas dendam, dengan sengaja mengundang orang-orang ke Terminus, dan menghabisi mereka sesuai apa yang mereka dapatkan dari kekerasan pendatang sewaktu dulu. Lalu scene pun beralih terlihat kelompok Rick yang masih dikurung dan mereka pun tengah menyusun sebuah rencana untuk melawan camp Terminus. Saat mereka akan membuka gerbong tersebut, namun tanpa diduga, terlemparlah sebuah bom asap ke arah gerbong. Setelah itu orang-orang itu pun mengikat dan membawa Rick, Glenn, Daryl dan Bob ke sebuah ruangan untuk membunuh mereka. Di sana juga ada beberapa orang yang bernasib sama dengan Daryl dan kelompok lain. Lalu terlihat Sam yang pernah ditemui oleh Rick dan Carol saat mereka berdua tengah mencari persediaan yang ternyata masih hidup. Dan Sam juga pergi ke Terminus serta dia juga tertangkap sama seperti Rick. Di sana mereka yang tampak ketakutan melihat bagaimana orang-orang Terminus ini membunuh manusia tanpa ampun seperti memotong hewan. Yang mana ternyata kelompok Terminus adalah kelompok kanibal, di mana mereka yang dibunuh hendak dihidangkan dagingnya untuk dimakan. Alih-alih dilindungi, ternyata ajakan Terminus adalah sebuah jebakan. Lalu saat giliran Glenn yang hendak dibunuh tiba, namun Garrett datang untuk menanyakan suatu hal terkait peluru yang dikeluarkan oleh penjagal di sana, hingga Garrett yang meminta pria itu untuk menghitung jumlah selongsong saat pria itu telah menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian terlihat Garrett melepaskan kain yang menyumpal mulut Bob saat Bob meminta untuk berbicara. Lalu Bob mengatakan bahwa dia bersama dengan seseorang yang tahu menghentikan wabah zombie tersebut, yang dimaksud adalah Eugene, di mana mereka hanya perlu mengantarkan ke Washington, dan mereka juga pasti bisa mengembalikan dunia seperti sebelum wabah zombie terjadi. Mendengar hal itu, Garrett menanyakan bahwa mereka tak bisa kembali. Setelah itu Garrett pun kembali menyumpal mulut Bob. Kemudian Garrett berpindah pada Rick dan menanyakan keberadaan tas yang telah dikubur Rick sebelumnya, karena Garrett tahu sebelumnya ia sempat melihat Rick mengubur sesuatu di area belakang Terminus. Rick yang terancam seketika memberitahukan isi tas tersebut, yang mana terdapat beberapa senjata yang dibutuhkan oleh Garrett dan hendak mencarinya. Alhasil setelah mengetahui hal itu, Garrett mengatakan pada kedua anak buahnya bahwa ia akan pergi untuk mengurus para zombie dan menyuruh anak buahnya itu untuk menyelesaikan pekerjaan itu dalam waktu 2 jam. Lalu scene pun berpindah ke waktu di mana Rick serta kelompok itu belum dibawa ke ruangan jagal. Di sana terlihat Carol dan Tyrese yang hampir sampai ke Terminus. Carol pun mengatakan bahwa ia akan mengantar Tyrese dan Judith ke Terminus dan ia juga akan memastikan mereka berdua aman di Terminus, namun tetapi ia tak akan tinggal di sana. Kemudian mereka langsung bersembunyi saat mereka melihat sekumpulan zombie yang mendekati lintasan rel tersebut, karena suara tembakan dari Terminus membuat para zombie berbondong-bondong mengikuti asal suara itu. Lalu Carol mengatakan jika suara tembakan itu bisa saja datang dari seseorang yang sedang menyerang Terminus, atau bisa jadi orang-orang Terminus yang tengah menyerang seseorang. Pada akhirnya mereka pun harus memeriksanya dan mencari jalan lain untuk menuju Terminus. Hingga setelah itu, ketika tengah mengecek, terlihat satu anak buah Garrett yang sedang membicarakan tentang Carl dan Mason melewati walkie-talkie-nya dengan seseorang, yang dimana kelompok Terminus itu mempunyai sebuah strategi, di mana mereka akan menyembunyikan sebuah tembakan dari arah-arah yang berbeda, membuat para zombie itu pun kebingungan tanpa pria itu ketahui. Ternyata Carol dan Tyrese yang telah mendengar pembicaraan tersebut. Seketika Carol langsung menudungkan pistol pada pria tersebut. Setelah itu pria itu pun dibawa masuk ke dalam sebuah gudang yang berada di sana. Lalu mereka pun mengikat pria itu, di mana Carol yang tahu Rick serta kelompok digelandang oleh kelompok Terminus. Seketika diberikan arahan oleh pria itu bahwa Rick telah menyerang mereka, dan kelompok Terminus hanya menahan mereka. Namun tetapi Carol yang tak mempercayai perkataan pria tersebut. Kemudian Carol menyusun sebuah rencana bersama Tyrese untuk menyelamatkan Rick dan yang lain, di mana Tyrese akan menjaga Judith dan pria yang tengah disekap, sementara Carol hendak menyelamatkan Rick serta kelompok. Setelah Carol pergi, pria itu mulai mencoba menghasut Tyrese untuk pergi bersama Judith sekarang jika mereka ingin hidup, namun Tyrese yang mendengar enggan menghiraukan perkataan pria itu. Alhasil sebelum Carol pergi menuju Terminus,
Carol terlebih dahulu mengoleskan bajunya serta mukanya dengan darah zombie untuk pengalihan agar tidak diserang. Sehingga jauh pada akhirnya Carol telah berada di terminus, lalu Carol segera bersembunyi dan mulai mengintai dari balik pagar, di mana dari sana Carol dapat melihat Rick, Glenn, Daryl dan Bob yang dibawa oleh orang-orang terminus untuk dipotong. Dari arah lain pun terlihat sekumpulan zombie yang mulai berdatangan menuju terminus, seakan-akan hendak menyerang. Carol yang terus mengamati seketika mendapatkan sebuah ancaman, di mana Carol yang langsung mencoba menembaki sebuah tabung bahan bakar, hingga tabung itu pun bocor. Kemudian ia juga menyalakan sebuah petasan mengarah pada tabung tersebut, yang menimbulkan sebuah ledakan besar. Alhasil akibat ledakan tersebut membuat Garrett menyuruh anak buah yang akan menjagal untuk terlebih dahulu menunggu. Sementara itu ia akan pergi untuk memeriksa keadaan apa yang telah terjadi di area luar. Lalu terlihat Carol yang mulai berjalan bersama dengan para zombie, di mana pagar itu telah hancur serta zombie-zombie yang telah terbakar pun masih hidup dengan menyerang orang-orang terminus yang begitu licik. Sementara di dalam ruangan, Rick yang memiliki celah untuk melawan, seketika berhasil membuka ikatannya itu dengan potongan kayu yang berada di gerbong kereta. Saat para penjaga itu lengah, Rick lantas langsung membunuh mereka berdua. Setelah mereka berdua tewas dan Rick segera melepaskan ikatan Glenn, Daryl, dan Bob. Lalu mereka pun mulai bertanya-tanya apa yang telah terjadi di luar sana. Daryl pun berpikir bahwa di luar sana itu tengah berperang. Sebelum mereka pergi keluar, Rick dan yang lainnya pun memasuki sebuah ruangan untuk membawa senjata yang berada di ruangan tersebut. Dan mereka mulai menyadari bahwa sebenarnya kelompok Garrett adalah seorang kanibal. Hingga saat mereka akan keluar, tiba-tiba Rick melihat sekumpulan zombie terminus tengah menembaki zombie. Lantas Rick yang tidak ingin tinggal diam, seketika langsung mencoba membantainya tanpa ampun seperti mereka membunuh orang-orang pendatang lain untuk kepuasan mereka. Sementara itu terlihat Carol yang mencoba memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi oleh barang-barang rampasan yang telah tersimpan. Sebelum Carol pergi dari sana, Carol mengambil arloji dan busur panah, yang mana itu adalah diyakini milik Daryl, membuat Carol sangat yakin jika teman-temannya itu masih hidup. Setelah Carol segera mencari teman-temannya, membuat Carol sampai ke sebuah tempat yang aneh, di mana di ruangan itu terdapat banyak lilin, dan di ruangan itu juga Carol bertemu dengan Mary, hingga Mary yang tahu jika Carol adalah biang masalah dari masalah ini, seketika mencoba menyerangnya, namun karena Carol terbiasa bela diri, dengan begitu mudahnya Carol berhasil mengalahkan Mary dengan membiarkan Mary dimakan oleh para zombie yang mulai masuk ke dalam ruangan tersebut. Sementara di sisi lain terlihat Tyrese yang sedang melihat kumpulan asap dari terminus. Lama kemudian dia juga melihat beberapa zombie yang berjalan ke rumah yang ia tempati. Saat itu juga pria yang disandra pun langsung menyandra Judith, membuat Judith yang menangis. Lalu Tyrese yang panik segera menurunkan senjatanya itu, dan Tyrese memohon agar pria tersebut melepaskan Judith. Hingga di area luar terlihat beberapa zombie yang telah mengepung tempat tersebut. Lalu pria itu meminta Tyrese untuk keluar, dan akhirnya Tyrese pun menuruti perkataannya. Hingga tak lama kemudian suara zombie pun yang tadinya banyak seketika menjadi hening, membuat pria itu yang penasaran. Dia pun berniat akan mengecek ke area luar, namun tiba-tiba saja Tyrese membuka pintu itu dan langsung menyerang pria tersebut. Yang mana ternyata para zombie yang berada di area luar telah dibunuh oleh Tyrese dengan sekejap, membuat Tyrese yang murka kepada pria itu dengan terpaksa kini mencoba menghabisinya. Sementara itu di area terminus, terlihat Sasha yang menanyakan pada Eugene tentang obat yang ia ketahui. Di sini Eugene menjawab bahwa itu adalah rahasia besar, meskipun Eugene memberitahukan setiap detailnya. Bila dia tak selamat, maka obatnya itu akan ikut mati bersamanya. Di mana Eugene yang mulai sedikit menjelaskan apa yang ia ketahui untuk membuat yang lain percaya kepadanya. Pada akhirnya Eugene menjelaskan bahwa dia adalah tim yang beranggotakan 10 orang pada proyek genom manusia untuk membentuk senjata biologi melawan senjata biologi guna memberantas para zombie. Di mana Eugene pun yakin dengan sedikit perbaikan di Washington, maka ia bisa membalikan keadaan. Tak lama kemudian, Rick yang tiba-tiba membuka gerbong tersebut, dan pada akhirnya mereka pun berhasil keluar dari sana dengan melewati pagar. Sebelum mereka pergi, terlebih dahulu mereka membunuh sebagian zombie yang berada di sana. Setelah mereka berada di dalam hutan dan menyaksikan terminus telah terbakar, terlihat Rick yang kembali mengambil senjata yang telah ia kubur. Rick mengatakan bahwa ia ingin menggunakan senjata itu untuk menyerang habis orang-orang yang berada di terminus. Dan ia juga mengatakan bahwa orang-orang terminus itu tak berhak untuk hidup setelah apa yang mereka lihat kepada para pendatang. Namun tetapi kelompok yang tidak setuju kepada Rick karena keluar dari terminus hidup-hidup pun telah menjadi keberuntungan besar bagi mereka. Hingga di tengah menahan Rick, tak lama kemudian Carol datang menghampiri mereka. Melihat hal itu, Daryl langsung berlari dan memeluk Carol. Lalu Rick yang tampak senang dan tak menyangka, seketika menanyakan apakah Carol yang melakukan hal tersebut. Alhasil mengetahui jawabannya seketika Rick segera memeluk Carol. Setelah itu Carol meminta mereka untuk ikut bersamanya, di mana Carol membawa mereka ke tempat Tyrese dan Judith berada. Lalu setelah tiba di sana, seketika Rick dan Cal yang benar-benar merasa senang dan haru karena mengetahui jika Judith masih hidup. Sementara itu juga Sasha langsung memeluk kakaknya tersebut yang ia tak percayai jika Tyrese masih selamat.
Lantas kemudian Carol menanyakan apa yang telah terjadi di sini. Alhasil Teris menjelaskan bahwa para zombie telah mengepung tempat itu dan pria itu juga telah menyandra Judith, membuat ia harus membunuhnya. Setelah rasa haru pertemuan yang tidak terduga di tengah kepanikan, saat itu juga mereka yang merasa ini hari yang baik seketika mencoba pergi dari sana. Saat di perjalanan, Rick melihat papan pengumuman itu dan Rick langsung mencoretnya. Kemudian ia menuliskan bahwa tak ada tempat untuk berlindung demi mencegah korban yang lain seperti dirinya. Setelah melakukan perjalanan panjang, setelah itu terlihat kelompok Rick yang tengah beristirahat sejenak dan mereka juga akan melanjutkan perjalanan lagi saat waktu fajar nanti. Kemudian terlihat Rick yang sedang berbicara pada Tara untuk berterima kasih karena Tara sudah menyelamatkan Glenn. Sementara itu terlihat Teris dan Carol yang tengah mengambil air di sungai. Lalu Teris mengatakan bahwa beberapa orang di kelompoknya itu telah mengetahui perbuatan Carol dan mereka pun menerimanya, namun tetapi Teris tak memberitahukan soal Lizzie dan Mika kepada kelompok. Mendengar hal itu, Carol pun menanyakan alasannya mengapa. Lalu Teris menjawab bahwa ia ingin melupakannya saja karena itu terlalu berat untuk diingatkan. Singkatnya, ketika hari menjelang malam di mana mereka yang tengah beristirahat, lalu di sana Carol memberikan jam milik Rick yang sebelumnya Rick berikan pada Sam dan mengatakan bahwa ia menemukannya di tempat penyimpanan barang. Dan Rick juga seketika berkata bahwa ia juga melihat Sam di Terminus dan orang-orang Terminus pun telah membunuh Sam. Kemudian Rick mengatakan bahwa ia telah berhutang budi pada Carol di mana Rick menyuruh Carol pergi dari penjara, namun tetapi sekarang mereka ikut bergabung bersama dengan Carol, di mana Rick mencoba berterima kasih pada Carol atas apa yang ia perbuat kepada kelompok. Setelah itu terlihat Daryl yang duduk bersebelahan dengan Carol. Tak lama kemudian Daryl mendengar suara, lalu Daryl yang berwaspada akan tetapi tidak melihat apa-apa. Namun tanpa mereka sadari, dari balik gelap, ada seseorang yang tengah mengintai mereka semua. Hingga keesokan harinya di mana mereka yang kembali melanjutkan perjalanan, di sana Daryl yang mulai menyelidiki terkait kejadian semalam, terkait seperti ada yang mengawasi dengan menceritakan hal itu pada Rick. Lalu Rick pun berkata apapun yang Daryl dengar tadi malam itu hanyalah sebuah firasat. Tak lama ketika berjalan, tiba-tiba mereka mendengar suara yang berteriak meminta tolong. Kemudian Rick menghentikan kelompoknya di mana Rick sempat ragu menolong orang tersebut. Namun saat Carl mengarahkannya, pada akhirnya mereka pun pergi menuju suara teriakan yang terdengar. Saat mereka tiba di suara teriakan itu, pada akhirnya mereka berhasil membunuh para zombie yang telah mengepung seorang pria. Kemudian pria itu memperkenalkan dirinya yang bernama Gabriel. Lalu Gabriel berterima kasih pada mereka karena telah menyelamatkannya. Gabriel lalu menanyakan apa mereka mempunyai camp. Rick lalu menjawab bahwa mereka tak mempunyai perlindungan, namun Gabriel mengatakan bahwa dia mempunyai sebuah gereja. Rick yang mendengar seakan-akan ini adalah kabar baik, seketika mulai menggeledahnya. Setelah Rick memastikan bahwa Gabriel tak memiliki senjata, mereka pun akhirnya mengikuti Gabriel menuju gereja. Saat di perjalanan, Rick menanyakan apakah tadi malam Gabriel mengawasi mereka. Lalu Gabriel pun menjawab bahwa ia hanya akan mengawasi dirinya sendiri karena ia tak akan pernah keluar dari gereja pada malam hari. Setelah mereka sampai di gereja, Rick meminta izin padanya untuk terlebih dahulu memeriksa gereja tersebut. Lalu mereka yang mulai berpencar guna memeriksa gereja, namun mereka tak menemukan sesuatu yang mencurigakan di gereja tersebut. Setelah itu di area luar, Abraham mengatakan pada mereka bahwa ia menemukan sebuah bus di belakang, di mana bus itu telah rusak, namun tetapi mereka bisa memperbaiki bus tersebut dalam kurun waktu 2 hari dari sekarang. Jika mereka terus beristirahat, maka mereka akan semakin melambat karena Abraham ingin mereka segera pergi ke Washington DC guna membawa Eugene secepatnya dengan selamat. Mason yang mencoba mengalihkan seketika mengatakan bahwa mereka harus membutuhkan persediaan dan Rick pun menyetujuinya karena mereka membutuhkan air, makanan, dan amunisi. Kemudian Glenn berbicara pada Abraham di mana mereka harus melakukan apa yang dikatakan oleh Rick dan mereka juga tak boleh berpisah lagi karena tak ada yang menyetujui rencana dari Abraham. Alhasil, Abraham yang terpaksa mengikuti perkataan Rick. Setelah berada di dalam gereja, Rick menanyakan bagaimana selama ini Gabriel bisa bertahan hidup dan dari mana persediaannya berasal. Lalu Gabriel pun menjawab bahwa makanan itu berasal dari pengumpulan makanan tahunan, di mana acara itu telah selesai bertepatan dengan sebelum wabah zombie terjadi, di mana persediaan itu memang cukup banyak, namun karena persediaan sudah habis, lalu Gabriel pun berusaha mencari persediaan yang mana Gabriel telah memeriksa beberapa tempat di sekitar, namun ada satu tempat yang belum ia periksa karena suatu tempat itu telah dipenuhi oleh para zombie dan dia tidak bisa menghadapinya. Berhubung Rick dan kelompok tengah membutuhkan persediaan, padanya mereka pun akan memutuskan untuk pergi ke sana di mana Sasha dan Bob akan ikut bersama Rick. Sementara Teris diminta untuk menunggu menjaga Judith, lalu Gabriel pun mengatakan bahwa ia akan membuatkan mereka peta. Namun tetapi Rick yang mau Gabriel ikut bersamanya. Sebelum mereka pergi, Rick berbicara pada Carl dan mengatakan bahwa ia sebenarnya tak percaya dengan Gabriel. Maka dari itu Rick mengajak Gabriel ikut bersamanya karena bisa saja Gabriel mempunyai teman. Dan Rick meminta Carl untuk berwaspada serta membantu Teris untuk menjaga Judith. Lalu Carl pun berjanji bahwa ia tak akan mungkin pernah akan lengah. Setelah itu Rick, Sasha, Mason, Bob, dan Gabriel pun pergi ke tempat yang disebut oleh Gabriel. Di perjalanan Bob mengatakan bahwa Rick tak salah
Saat dimana Rick mengatakan orang-orang Terminus itu tak berhak hidup, namun tetapi prioritas saat ini adalah mereka yang akan pergi ke Washington, di mana Eugene akan menyembuhkan wabah tersebut. Rick juga berkata bahwa ia belum memutuskan apakah ia akan pergi atau tidak, namun tetapi Bob mengatakan bahwa dia harus memutuskannya dan mereka harus mempercayai jika kiamat ini akan berakhir. Di sisi lain terlihat Carol dan Daryl yang telah kembali mengambil persediaan air. Saat di perjalanan Daryl mengatakan bahwa Carol telah menyelamatkan mereka, namun tetapi Carol mengatakan bahwa itu adalah sebuah keberuntungan karena seharusnya itu mereka semua telah mati. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah mobil, lalu Carol pergi untuk memeriksa mobil tersebut dan mencoba menghidupkan mobil tersebut. Namun tetapi mobil yang sepertinya memerlukan perbaikan. Seketika Carol mengatakan bahwa sebaiknya mereka meninggalkan mobil itu di tempat ini untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di area gereja. Sementara itu terlihat Glenn, Maggie dan Tara yang pergi untuk mencari persediaan amunisi. Tak lama kemudian Glenn keluar dari toko senjata dan di sana Glenn beruntung ketika menemukan 3 peredam senjata di area sana. Lalu scene pun beralih, terlihat Gabriel yang membawa mereka ke tempat yang dimaksud, yaitu gudang makanan di kota. Setelah mereka masuk ke dalam sana, mereka melihat penyimpanan makanan itu telah dipenuhi oleh air karena atap bangunan itu telah berlubang dan di sana juga telah dipenuhi oleh para zombie. Alhasil mau tak mau, karena mereka membutuhkan asupan, lalu mereka pun mulai turun. Sebelum itu mereka mulai menghabisi para zombie tersebut. Saat Gabriel melihat zombie berkacamata, Gabriel yang merasa seperti ketakutan dan berusaha berlari, di mana Gabriel yang berusaha menaiki tangga, namun tangga yang telah rapuh. Melihat hal itu, Rick meminta yang lainnya untuk membantu Gabriel. Lalu di sana terlihat Bob yang sempat tertarik ke dalam air oleh salah satu zombie, namun ia masih terselamatkan, dan juga Gabriel bebas dari ketidakinginan. Hasil berkat kegigihan yang kuat dari kelompok, pada akhirnya mereka berhasil membawa persediaan makanan yang mereka dapatkan. Saat di perjalanan, Gabriel meminta maaf atas kejadian tadi, karena ia benar-benar takut pada zombie. Lalu Rick pun menanyakan pada Mason apa dia kehilangan pedangnya. Lalu Mason mengatakan bahwa pedang itu pada awalnya memang bukanlah miliknya, yang mana ia menemukan pedang itu, dan ia juga bisa mahir karena sudah cukup lama menggunakan pedang tersebut. Alhasil setelah mereka kembali ke area gereja, terlihat Rick yang mencari Cal, di mana ia melihat Cal berada di belakang gereja. Lalu Cal menunjukkan sesuatu pada Rick dan mengatakan bahwa ada sebuah goresan di sebuah jendela, di mana goresan itu terlihat seperti goresan pisau atau semacamnya, yang mana artinya ada seseorang yang berusaha masuk. Dan Cal juga menunjukkan yang lain, di mana di sana ada sebuah tulisan yang menjadi pertanda buruk bagi mereka. Malam hari pun tiba, terlihat Rick dan kelompok yang tengah melakukan sebuah acara santap malam menghangatkan bersama kelompok. Lalu Abraham yang membujuk mereka untuk pergi ke Washington. Abraham pun menjanjikan kehidupan lebih baik di Washington, dan ia juga ingin mereka ikut andil dalam membantu menyelamatkan misi umat manusia ini. Di situ juga Rick yang seakan-akan mempercayai akan Washington, seketika menyetujui bahwa mereka akan pergi ke sana. Setelah itu terlihat Tara yang tengah berbicara pada Maggie, dan Tara mengatakan kejujuran, di mana saat itu ia yang berada di area penjara menyerang kelompok mereka bersama gubernur. Alhasil dengan itu Tara pun lega saat mendengar jawaban dari Maggie, jika Maggie memaafkannya meski pada dasarnya gubernur telah menghabisi nyawa dari Herschel, yaitu ayah dari Maggie. Alhasil di tengah pembicaraan hangat para kelompok, lalu Rick menemui Gabriel dan mengatakan bahwa ia tahu bahwa Gabriel telah menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Jika sesuatu itu menyakiti keluarganya, maka Rick tak segan-segan akan membunuhnya. Di sisi lain, terlihat Carol yang sedang memperbaiki mobil yang tadi siang ia temukan. Tak lama kemudian ketika tengah berusaha memperbaiki, tiba-tiba melintaslah sebuah mobil. Melihat hal itu, Daryl mengingat bahwa mobil itu yang telah membawa Beth. Kemudian Daryl segera mengajak Carol untuk mengikuti mobil tersebut. Setelah itu, terlihat Bob yang berdiri sendirian di luar, di mana Bob yang melihat ke dalam gereja dengan tersenyum. Tak lama kemudian, Bob pun kini berubah menjadi menangis seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Namun tiba-tiba seseorang memukul Bob dari belakang, membuat dia tak sadarkan diri. Singkatnya, ketika Bob telah sadar, dia telah berada di halaman sekolah. Kemudian secara mengejutkan ketika tiba-tiba ia melihat kelompok Garrett, dan ia juga tanpa merasa begitu kaget bahwa mengetahui jika ia telah kehilangan kakinya, di mana nyatanya Garrett tengah memakan daging kaki Bob, dan mengomentari bahwa rasa daging kaki Bob begitu lezat untuk mereka santap. Lalu Garrett juga mengatakan bahwa kedua anak buahnya itu hampir berhasil menangkap Carol yang telah membunuh ibunya itu. Namun tetapi Carol terlebih dahulu pergi bersama dengan Daryl, di mana Garrett sudah tak sabar untuk memakan daging Carol, yang mana daging wanita jauh lebih lezat, dan ia juga ingin sekali memakan Sasha, yang mana ternyata pria yang telah menyandra Judith masih hidup, karena Therese tak benar-benar membunuhnya. Kemudian terlihat Bob yang menangis, namun tak lama kemudian Bob pun tertawa. Di sana mereka yang mengira Bob sudah tak waras, lalu Bob mengatakan pada mereka bahwa mereka begitu bodoh karena mereka telah memakan daging yang telah terinfeksi. Mengetahui hal itu, mereka pun merasa panik dan memuntahkan daging tersebut yang ternyata Bob telah tergigit di gudang penyimpanan makanan. Hingga Bob yang membuat mereka panik seketika terus tertawa, membuat Garrett yang merasa kesal berusaha menendangnya hingga tidak sadarkan diri.
Sementara itu terlihat Sasa yang menyadari bahwa Bob menghilang, mencoba mencarinya namun dia tak menemukannya. Kemudian Sasa memberitahukan pada Therese dan Rick bahwa sepertinya ada yang tengah mengawasi mereka. Rick lalu mengatakan mungkin saja Bob bersama Daryl dan Carol karena mereka berdua juga tak ada. Setelah itu lalu kemudian Sasa dan kelompok pun pergi menemui Gabriel dan menanyakan keberadaan Bob, Carol dan Daryl. Namun Gabriel yang tak tahu menahu karena ia tak ada hubungannya dengan hilangnya mereka. Lalu Rick mulai mendesak Gabriel untuk mengatakan yang sebenarnya dan apa yang sebenarnya Gabriel sembunyikan. Di mana lalu Gabriel yang terpojok seketika mengakui dosanya itu, di mana ia bercerita bahwa dia selalu mengunci pintu gereja setiap malam, di mana malam sebelum Atlanta dibom, para jemaatnya ketakutan dan mencari tempat yang aman di mana mereka yang datang saat subuh dan pintu itu masih terkunci, di mana mereka juga sangat banyak serta mereka berusaha merusak jendela serta mereka juga mulai menobrak-dobrak pintu tersebut. Hal itu membuat mengundang para zombie datang ke arah mereka dan menghabisi mereka. Alhasil setelah kejadian tersebut Gabriel menguburkan mayat mereka. Lalu Gabriel menangis dan menyesal, namun ternyata pengakuan dosa dari Gabriel nyatanya begitu jauh dengan hilangnya Bob, Daryl, dan juga Carol. Tak lama kemudian mereka melihat seseorang yang terbaring di luar. Mereka pun yang segera keluar yang mana ternyata itu adalah Bob. Saat itu juga mereka yang melihat dan panik seketika segera membawa masuk ke dalam gereja. Saat Bob tersadar dari pingsan, Bob mulai menceritakan apa yang telah terjadi, di mana sebelumnya itu Bob berada di dekat kuburan namun tiba-tiba seseorang memukulnya dan ia pun terbangun di sebuah bangunan yang seperti sebuah sekolah. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, seseorang yang menangkapnya itu adalah Garrett serta kelompoknya. Lalu mereka juga telah memakan kakinya di hadapannya itu. Seketika Rick yang menyesal karena kelompoknya menahan jika kemarin ia hendak menghabisi kelompok Terminus. Lalu Rick menanyakan apakah Garrett telah menangkap Carol dan Daryl juga. Lantas Bob menjawab bahwa Garrett memberitahukannya bahwa Daryl dan Carol pergi. Yang ternyata selama ini yang telah mengawasi Rick dan kelompoknya itu adalah kelompok dari Terminus. Kemudian Bob menolak saat Sasa akan mencoba mengobati akibat demam yang ditimbulkan hilangnya kaki. Seketika Bob yang terpaku berusaha menunjukkan sebuah gigitan di bahunya dan mengatakan bahwa satu zombie telah menggigitnya di gudang persediaan makanan. Kala itu membuat kelompok yang melihat tidak berdaya. Setelah itu Rick menanyakan apakah Gabriel mengetahui bangunan sekolah yang ditempati oleh Garrett dan kelompoknya itu. Lalu Gabriel mengatakan bahwa bangunan itu hanya berjarak sekitar 10 menit dari gereja ini. Saat itu juga terlihat Abraham meminta Rick untuk mengambil sebuah keputusan, di mana Abraham ingin mereka segera pergi ke Washington saat ini juga. Namun tetapi Rick yang menolaknya karena Carol dan Daryl akan kembali, di mana mereka pun tak akan pergi tanpa mereka berdua. Abraham yang paham maksud Rick, namun di balik itu juga ada sebuah ancaman besar untuk Eugene. Saat itu juga mereka harus mengantarkan Eugene sekarang sebelum keadaan semakin memburuk, di mana Abraham yang telah memperbaiki busnya itu, jika mereka tak mau ikut maka mereka pun akan berpisah. Lalu Rick mengatakan bahwa ia tak akan membiarkan Abraham menggunakan bus tersebut. Alhasil berkat perdebatan itu membuat mereka berdua hampir menyerang satu sama lain, namun beruntunglah Glenn mencegahnya. Lalu, Glenn mengatakan bahwa Abraham harus tinggal dan membantu mereka dan sebagai gantinya, Glenn dan Maggie akan ikut bersamanya ke Washington jika mereka diam di sini terlebih dahulu. Hingga mendengar hal tersebut, pada akhirnya Abraham pun menyetujuinya dan memberikan waktu selama 12 jam setelah ini, maka mereka harus pergi. Di sebuah ruangan terlihat Sasa yang sedang bersama Bob dan menanyakan mengapa Bob tak memberitahukannya bahwa Bob telah tergigit. Bob mengatakan bahwa ia tak ingin jika Sasa berpikir dan tak mau membuat Sasa menjadi sedih. Setelah itu terlihat Rick dan yang lainnya yang mulai menyusun rencana di mana mereka tahu keberadaan Garrett dan mereka pun harus bergerak terlebih dahulu. Kemudian Rick menanyakan kesiapan Therese, namun Sasa datang dan mengatakan bahwa ia akan ikut dan Therese mengatakan jika Sasa seharusnya bersama dengan Bob. Namun Sasa malah memberikan pisau pada Therese. Jika Bob telah berhenti bernapas, maka Therese harus menusuk kepala Bob dan itulah yang diinginkan oleh Bob saat ini. Setelah itu tanpa berlama-lama kembali, seketika Rick, Sasa, Maggie, Mason, Abraham, dan Glenn pergi ke tempat Garrett. Namun di waktu yang sama ketika kepergian Rick, nyatanya Garrett pergi menuju gereja di mana mereka masuk ke dalam gereja dengan mencongkel pintu gereja tersebut. Garrett juga mengetahui jika sebagian kelompok Rick berada di sana, hingga Garrett yang mencoba berbicara agar mereka menyerah. Namun tiba-tiba Judith yang menangis membuat Garrett mengetahui keberadaan mereka. Alhasil seketika saat Garrett tengah memerintahkan anak buahnya untuk menembak pintu tersebut, tiba-tiba 2 peluru datang menembak anak buah Garrett sehingga tewas, yang ternyata itu adalah Rick. Lalu Rick meminta mereka untuk menurunkan senjata mereka. Mereka yang terpaksa menuruti perintah Rick, lalu Garrett berbicara jika Rick tak perlu membunuhnya karena Garrett berjanji bahwa ia akan pergi menjauh dan tak akan mengganggu kelompok Rick lagi. Rick yang tahu jika Garrett pasti akan mengganggu orang lain kembali, saat itu juga tanpa ampun lantas menghabisi Garrett, begitu pula dengan kelompoknya. Di sana Glenn, Maggie, dan Tara hanya bisa melihat saja dengan tatapan tidak percaya. Setelah itu, Mason melihat pedangnya bersama salah satu anak buah dari Garrett. Kemudian Mason segera mengambil pedang tersebut. Setelah itu mereka pun pergi menuju ruangan untuk melihat keadaan Bob. Dengan itu Bob pun ingin berbicara pada Rick. Lalu Bob berterima kasih karena sebelum mereka menemukannya dia tak tahu kalau masih ada orang yang baik.
Setelah itu terlihat Sasha yang tengah menemani Bob, seketika Bob yang kini di ujung kematian. Seketika Therese yang mengetahui bahwa Sasha tak akan sanggup untuk menusuk Bob, hingga pada dirinya Therese lah yang melakukannya demi sang adik. Namun sebelum itu Therese terlebih dahulu menyuruh Sasha untuk keluar, dimana setelah tewasnya Bob, mereka pun seketika telah menguburkan Bob. Lalu terlihat Abraham yang memberikan peta pada Rick untuk panduan ke Washington, dimana Abraham, Glenn, Rosita, Eugene, dan Maggie yang pergi terlebih dahulu sesuai janji semalam. Berbeda dengan Rick yang ingin terlebih dahulu tinggal menunggu Carol dan Daryl pulang. Malam hari pun tiba di mana terlihat Mason yang tengah duduk sendirian berjaga di depan gereja. Tak lama kemudian Gabriel datang dan mengatakan bahwa ia tak bisa tidur. Hingga ketika berbincang, kemudian mereka mendengar suara sesuatu dari pepohonan. Mason yang mulai waspada. Di sana terlihat Gabriel yang masuk ke dalam gereja, sementara Mason memeriksa. Yang mana ternyata itu adalah Daryl. Mengetahui hal itu Mason merasa senang dan seketika ia pun menanyakan di manakah keberadaan dari Carol. Hingga film The Walking Dead season 5 episode 1-3 pun kini selesai.